Aku bereinkarnasi menjadi seekor ular putih di dalam pegunungan 100.000. Untuk beradaptasi dengan lingkungan hutan yang keras dan kejam, aku terpaksa menekan sisi kemanusiaanku dengan naluri kebinatangan. Setiap hari, jika tidak menarikan tarian ular untuk elang, maka aku menangkap kelinci untuk bertinju. Akhirnya, setelah 20 tahun, aku berhasil menjadi penguasa di salah satu wilayah. Namun, aku juga menjadi berdarah dingin dan tanpa belas kasihan. Secara bertahap, aku mulai melupakan ingatan kehidupan lamaku. Hingga pada suatu hari, seorang pencari obat terjatuh ke dalam air di pegunungan ini. Dipengaruhi oleh sisa-sisa sifat kemanusiaan yang masih ada di benakku, aku menyelamatkannya dan mengantarkannya ke kaki gunung. Kupikir masalah ini akan selesai begitu saja. Aku sangka, beberapa hari kemudian, orang itu muncul lagi di hadapanku. Mula-mula dia mengeluarkan beberapa telur ayam rebus. Lalu ia membungkuk hormat kepadaku berulang kali. Katanya ingin berterima kasih atas pertolonganku menyelamatkan nyawanya. Kalau tidak, istri dan anak-anaknya tidak akan bisa bertahan hidup. Terakhir, dia ingin mengumpulkan obat-obatan di pegunungan ini. Memintaku untuk banyak-banyak melindunginya. Mendengar hal itu, aku sedikit tak tahu harus berkata apa. Aku merasa dia serakah. Aku kemudian berbalik dan pergi. Namun, si pencari obat melihat aku tidak menggigitnya. Dia mengira aku menyetujui permintaannya. Sejak saat itu, dia menjadi langganan di hutan ini. Setiap hari, aku melilit di atas pohon besar, sambil memandangnya mengumpulkan herbal dan membudidayakan bibit-bibit tanaman. Secara perlahan, ia membangun sebuah kebun obat. Jika kadang-kadang kami bertemu, dia pun dengan sikap akrab duduk dan berbicara tiada henti. Katanya, akhir-akhir ini tanaman obat yang dipetik cukup banyak sehingga seluruh keluarga bisa kenyang. Dan ia pasti akan berterima kasih padaku dengan sungguh-sungguh, dan kata-kata semacam itu. Lama-lama, aku merasa terganggu dengan ocehannya. Aku pun terpaksa menghindarinya setiap hari. Begitulah berlalu setengah tahun, bibit obat yang ditanam oleh si pencari obat mulai matang. Setiap hari, ia memetik lebih banyak tanaman obat. Akhirnya, hal ini menimbulkan kecemburuan di kalangan penduduk desa yang lain. Hari itu, seperti biasa aku berlatih menelan awan dan menghembuskan kabut. Setelah selesai berlatih, tiba-tiba aku merasakan, di kebun obat ada 3 sosok berbentuk manusia yang memancarkan panas. Aku langsung murka. Kupikir pencari obat itu diam-diam membawa orang lain masuk. Benar-benar menganggap tempat ini sebagai taman belakang rumahnya. Maka, dengan amarah yang membara, aku segera bergerak menuju pegunungan. Namun tak kusangka, baru sampai di luar kebun obat, aku melihat pencari obat itu tergeletak di tanah dengan darah di sudut bibirnya. Kedua tangannya mencengkeram erat betis seorang pria sekampung. Ini obatku, kalian tidak boleh mengambilnya. Lawan itu seorang pria kurus dan kuat. Mendengar perkataan itu, ia menendang semakin keras. Obatmu, gunung ini milikmu, di sini wilayah kami. Berani benar kau datang mencuri tanaman obat. Sementara itu, 2 orang lainnya tertawa puas hendak mencabut tanaman obat. Melihat hal itu, pencari obat terpaksa melepaskan kaki pria kurus itu. Lalu ia merentangkan kedua lengannya melindungi 2 tanaman obat paling berharga. Meski dipukuli dan ditendangi, ia tak mau mundur. Melihat pemandangan ini, aku pun merasa heran. Hanya demi beberapa tanaman obat yang biasa saja, sampai berkelahi begitu. Apakah itu pantas? Ketika aku berpikir apakah aku harus melakukan sesuatu, aku melihat pria kurus itu. Wajahnya memerah. Urat-uratnya menonjol akibat marah. Dan seketika ia mengeluarkan sebilah parang untuk membuka jalan. Dia menebas lurus ke arah punggung pencari obat. Parang itu sangat berat, tidak terlalu tajam, tapi tetap saja meninggalkan luka tebasan di tubuh pencari obat. Kedua orang lainnya terpana. Mereka hanyalah warga desa biasa. Tak pernah terpikir untuk membunuh orang lain. Tapi pria kurus itu tidak mau berhenti. Tak perlu takut, di sini hanya ada kita. Siapa yang akan tahu? Kalian berdua, mau bergerak atau tidak? Dia ingin menyeret kedua orang itu ikut terlibat. Tapi tidak terdengar gerakan apapun untuk waktu lama. Ketika ia refleks menoleh ke belakang, ia mendapati lehernya tiba-tiba tercekik. Seolah-olah ditusuk oleh sesuatu. Segera rasa sakit yang hebat pun menjalar. Racun ular meresap ke dalam tubuhnya melalui leher. Bahkan jika makan pil ajaib pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Setelah melepaskan pria kurus itu, aku mengangkat kepala ularku dan memandang kedua orang lainnya. Mereka sudah ketakutan setengah mati. Mereka melarikan diri sambil berguling dan merangkak. Aku tidak mengejar, juga tidak merasa bersalah. 20 tahun hidup seperti binatang buas. Sudah lama mengikis sisi kemanusiaanku. Pencari obat itu memandangku dengan ketakutan. Mungkin sekarang dia baru ingat bahwa ular putih di depannya adalah ular berbisa yang buas. Setelah melemparkan mayat pria itu ke dalam sarang semut, saat aku kembali ke kebun obat, aku malah terkejut mendapati pencari obat itu menjadi pendiam. Sejak saat itu, tatapan matanya padaku diselimuti rasa takut, hingga ia tak lagi berbicara. Cuaca semakin dingin, pencari obat menunggu tanaman obat matang. Setelah mencabutnya, ia tidak pernah kembali lagi. Kebun obat kecilnya pun perlahan terbengkalai. Aku pun kembali ke kehidupanku semula. Hanya saja, setiap hari aku rajin berlatih. Hingga tahun berikutnya, pencari obat itu datang sekali. Tapi dia hanya melihat dari kejauhan lalu pergi. Aku tidak tahu, saat itu, rumor telah menyebar luas di luar, bahwa di gunung ini ada seekor ular putih raksasa yang telah menjadi siluman.
Bahkan kabar burung mengatakan di kepalaku ada jengger ayam dan aku suka memakan manusia. Akibatnya, tidak ada lagi manusia yang berani memasuki hutan ini. Demikianlah 10 tahun berlalu lagi. Tubuhku menjadi semakin kuat. Di dalam tubuhku perlahan terbentuk pusaran energi. Aku tidak tahu apa itu, tapi aku bisa merasakan energi itu terus memperkuat tubuhku. Hari itu, dalam indraku, tiba-tiba muncul satu sosok berbentuk manusia. Ternyata pencari obat itu datang lagi. Seperti 10 tahun lalu, dia kembali membungkuk hormat berulang kali. 10 tahun lamanya, membuat pria pemberani yang mencari obat hingga nekat masuk gunung ini, menjadi semakin lusuh dan tua. Tubuhnya yang bungkuk sepertinya tak sanggup lagi memanjat tebing. 10 tahun berlalu, tak kusangka masih bisa bertemu denganmu. Si pencari obat yang sudah renta itu berbicara sendiri. Aku mendongakkan kepala, memandang kakek yang tak lagi banyak bicara ini. Mataku memancarkan secercah emosi. Aku sudah menjadi kakek tua yang tak berguna. Tidak bisa lagi mencari nafkah bagi keluarga. Bahkan harus ditanggung oleh anak menantu. Istriku meninggal 2 tahun lalu saat musim semi. Musim kemarau. Tak ada yang bisa dimakan. Dia tak mau mendengar laranganku dan memakan tanah kaolin. Pada akhirnya dia hanya bisa bertahan 7 hari. Aku tahu, dia melakukannya agar persediaan makanan bisa diberikan kepada anak-anak. Aku mendengarkannya dengan tenang. Untuk pertama kalinya aku tidak merasa dia cerewet. Kakek tua yang seumur hidupnya bekerja keras demi menghidupi keluarganya. Pada akhirnya tak mampu mengubah nasib kemiskinan. Dia tidak mengerti sebabnya. Namun aku tahu, di zaman kuno yang tatanan kelasnya sudah membeku dan semrawut ini, sebagian besar orang memang sulit menjalani kehidupan yang lebih baik. Mereka bisa tetap hidup, saja sudah merupakan anugerah dari keluarga bangsawan dan terpandang. Siang harinya pencari obat itu pergi. Umurnya tidak akan lama lagi. Aku dapat mencium aroma kematian yang menyelimutinya. Mungkin dia akan merasa senang. Setelah mati bisa bertemu lagi dengan istrinya. Dan juga menghemat persediaan makanan untuk anaknya sekeluarga. Namun aku malah merasakan sebuah desakan kuat. Rasa kematian itu tidaklah enak. Aku tidak mau mati untuk kedua kalinya. Begitulah, seekor ular putih di pegunungan. Demi agar tidak mati, mulai bersusah payah menyerap energi spiritual langit dan bumi. Hingga beberapa tahun kemudian, aku mengalami sebuah kejadian yang sangat aneh. Tidak tahu sejak kapan mulainya. Ada ular-ular besar lain yang menyusup ke wilayahku. Meskipun aku mengandalkan tubuhku yang lebih besar, untuk dengan kasar melempar mereka keluar. Tapi keesokan harinya akan muncul ular lain lagi. Membuatku sangat kesal dan tidak dapat berlatih. Akhirnya, aku benar-benar kehabisan cara. Ku pun berpikir untuk melihat seperti apa dunia manusia pada zaman kuno. Tak kusangka, aku kembali menyaksikan perpisahan hidup dan mati. 2 hari kemudian, aku tiba di pinggir hutan sebuah desa. Kesan pertamaku tentang desa ini adalah tua dan kumuh. Di lereng bukit ada deretan gubuk jerami yang rusak. Di samping sungai kecil, terdapat banyak sawah. Seekor anjing kuning kurus melintas di pematang sawah. Bahkan tikus pun sulit ditemukan. Kupikir melihat-lihat sebentar lalu kembali ke dalam gunung. Siapa sangka, sebelum pergi aku malah berkenalan dengan seorang gadis kecil. Gadis kecil itu berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Rambutnya dikuncir seperti tanduk kambing. Memakai rok kain kasar yang sudah pudar warnanya. Dia melompat-lompat ke lereng belakang gunung, menangkap kupu-kupu dan memetik bunga. Biasanya tempat ini aman, tak banyak binatang. Tapi hari ini ada seekor serigala tua cacat kaki yang berkeliaran. Saat gadis itu ketakutan dan terpaku, aku dengan cepat melilit serigala tua itu. Lalu ototku berkontraksi dengan kuat, hingga tulang-tulangnya patah. Gadis kecil itu duduk di tanah, menatapku dan serigala tua yang sedang bertarung dengan tatapan kosong. Dia tidak seperti pencari obat dulu, yang hampir pingsan karena ketakutan. Sebaliknya, dia menatapku lama. Akhirnya, karena tak dapat menahan rasa penasaran, dia bertanya, "Apakah kau ular sakti dari balik bukit ini?" Aku terdiam sesaat. Tak kusangka legenda masa lalu masih berpengaruh hingga sekarang. Ku menganggukkan kepala ularku 2 kali, menandakan itu benar. Melihat aku merespons, mulut kecil gadis itu terbuka membentuk huruf O, karena terkejut. "Kau bisa mengerti apa yang kukatakan?" Aku kembali menganggukkan kepalaku 2 kali. Saat ini, gadis kecil itu benar-benar terpana. Ular besar yang bisa mengerti bahasa manusia. Wah, betapa ajaibnya. Setelah berpikir sebentar, dia mengajukan satu pertanyaan lagi. "Kau akan memakanku?" Ayahku bilang semua binatang buas di gunung suka memakan manusia. Aku menggelengkan kepala, meski sebenarnya ingin mengangguk untuk menakutinya. Namun setelah lama terkurung di pegunungan ini, sulit sekali mendapat seseorang untuk diajak mengobrol. Jika dia ketakutan dan kabur, aku akan sulit menemukannya lagi. Setelah itu, kepolosan gadis kecil itu sepenuhnya terpancar. Dia pertama-tama bersorak gembira. Lalu, sebelum aku sempat bereaksi, dia langsung berlari mendekat. Dengan tangan mungilnya, dia menyentuh sisiku, sambil bergumam, "Sungguh cantik, lebih putih daripada mangkuk porselen besar di rumahku. Indah sekali." Begitulah, awalnya, aku berniat kembali ke dalam pegunungan. Tapi aku akhirnya menetap di dekat desa. Gadis kecil bernama Yuner itu sering datang mencariku untuk mengobrol. Bila lelah, dia akan berbaring di tubuhku dan tertidur lelap. Beberapa bulan berlalu begitu saja. Hari itu Yuner berlari datang, lalu duduk di atas tubuhku dengan wajah murung. "Ular besar, aku lapar sekali." Persediaan makanan di rumah diambil oleh kepala suku.
Katanya untuk membayar pajak kaisar. Tapi Yuner lapar sekali. Aku paham bahwa di zaman ini rakyat terkumpul berdasarkan klan dan garis keturunan. Kepala suku dan para tetua ibarat raja kecil di desa. Urusan pembagian lahan, penjualan tanah, atau bahkan membunuh. Semua diputuskan dan ditangani oleh mereka. Inilah yang disebut kekuasaan kaisar tidak menjangkau ke bawah. Jika para kepala suku dan tetua sebagai garis utama, mereka mengeksploitasi uang dan makanan tanpa ampun. Rakyat biasa sama sekali tidak dapat melawan. Setelah berpikir sejenak, aku memutar kepala dan masuk ke dalam hutan. Di bawah tatapan penuh harap Yuner, aku menyeret keluar seekor babi hutan kecil. Ini untukku. Melihatku mengangguk, mata Yuner melengkung seperti bulan sabit. Dia berlari pulang sambil berseru-seru. Namun keesokan harinya, peristiwa ini mulai menyebar luas di desa. Ayah Yuner yang kini punya bahan makanan tidak pelit lagi. Setelah menyembelih babi hutan dan menguliti kulitnya, dia membagi-bagikan daging kepada beberapa keluarga yang juga kehabisan pangan. Para penduduk ini tinggal di pinggiran pegunungan 100.000. Hanya dengan bersatu mereka dapat bertahan hidup. Awalnya semua orang bilang Yuner sangat beruntung. Tapi setelah daging babi hutan habis, Yuner kembali menemukan 2 ekor ayam hutan di belakang bukit. Kini ayah dan ibunya mulai merasa aneh. Namun mereka tidak banyak bicara. Sampai rumah mereka kehabisan makanan lagi. Yuner malah membawa pulang seekor serigala. Penduduk desa tidak bisa tinggal diam. Bagaimana gadis kecil ini menemukan seekor serigala dewasa yang kuat? Hal ini benar-benar tak terbayangkan. Maka di lereng bukit, puluhan penduduk desa mengerumuni serigala itu dan berdiskusi ramai. Yuner berdiri di tengah sambil menunduk tanpa bicara. Meskipun makanan itu membantu desa melalui masa sulit, tapi hal ini terlalu aneh. Jika tidak ditangani dengan baik, mereka mungkin akan menganggap Yuner sebagai makhluk jahat. Dilempar ke dalam api dan dibakar hidup-hidup. Yuner, bagaimana dengan serigala ini? Yuner menunduk sambil memutar-mutar jarinya. Tidak berkata apa-apa. Siapa yang memberikannya? Jangan-jangan itu pendekar yang lewat desa kita? Pendekar, yang dimaksud ayah Yuner, adalah orang-orang dari dunia persilatan yang mengembara. Tapi Yuner tetap menggelengkan kepala. Kini ayah Yuner terpaksa menggunakan ancaman. Yuner, kau harus berkata jujur. Kalau tidak, jangan anggap aku ayahmu. Para tetangga hendak menghentikannya. Tapi ayah Yuner melambaikan tangan, memberi isyarat bahwa tak apa-apa. Lalu dia menatap putrinya dengan dingin. Dalam hatinya berpikir, jika masih tak mau bicara, mau tak mau harus memukulnya dengan sapu. Tapi mungkin dia tidak tahu. Bagi gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun, ini sudah teguran paling keras. Yuner langsung panik, mengingat ayah dan ibunya sangat menyayangi adik laki-lakinya, dan sengaja mengabaikannya. Semakin dipikirkan, Yuner semakin takut. Takut keluarganya benar-benar tidak menginginkannya. Dia masih ingat ibunya pernah berkata kasar, menyebutnya sebagai beban yang merugikan. Yuner pun menangis keras, meraung-raung. Akhirnya dia mengakui segalanya. Dari kejauhan, di dalam hutan lebat, aku menghela napas dalam hati. Setelah berpikir, aku memutuskan untuk muncul. Ingin melihat reaksi para penduduk desa. Kerumunan menjadi sangat ketakutan. Entah siapa yang berteriak, "Lihat, ular putih!" Semua mata mengikuti arah pandang suara itu. Tampak Yuner berlari sambil menangis terisak ke depan. Lalu memelukku erat. Air matanya mengalir seolah tanpa henti. Aku menundukkan kepalaku, menggosokkan kepalaku ke punggung gadis itu untuk menenangkannya. Setelah menampakkan diri dan menyatakan keberadaanku, aku pun berbalik memasuki hutan, memutar jalan jauh. Lalu datang dari sisi lain untuk mengamati perkembangan. Melihat penduduk desa tidak berbuat jahat pada Yuner, aku pun merasa tenang. Setelah itu, muncul lagi legenda tentang ular dewa di desa. Bahkan ada penduduk yang membawa kertas kuning dan lilin, membakar kertas sembahyang di tempat aku muncul. Selain berterima kasih atas makanan, mereka juga memohon agar tahun depan cuaca baik dan panen melimpah. Hal-hal itu masih bisa dimaklumi. Tapi yang paling konyol, ada juga yang berharap bisa menemukan jodoh atau suami yang baik. Apakah itu sesuatu yang bisa aku urus? Setelah itu, setiap beberapa hari, aku membawa hewan buruan untuk desa. Namun kebahagiaan tak bertahan lama. Kejadian aneh di desa pegunungan ini segera menarik perhatian orang-orang tertentu. Hari itu Yuner berlari ke lereng bukit belakang. Sambil berlari ia berteriak, "Ular besar, cepat lari. Ada orang yang ingin menangkapmu untuk dijual." Mereka membawa banyak pemburu dan naik kuda besar. Ayahku menyuruhku memberitahumu agar cepat pergi. Aku mengangguk, lalu berbalik menuju gunung. Akhirnya Yuner bisa bernapas lega. Dia melambaikan tangan ke arah punggungku. Sementara di sisi lain, banyak orang datang ke desa. Sebagian besar adalah pemburu. Ada juga para pengawal yang membawa pedang panjang. Kabarnya sang kepala suku mendengar kabar tentangku. Segera dia memanggil para pemburu, bersiap masuk gunung untuk menangkap ular itu sendiri. Penduduk desa, tua muda, berlutut di tanah, memohon agar sang kepala suku melepaskan ular dewa. Hasilnya, mereka malah dipukuli dengan cambuk. Akhirnya sang kepala suku membujuk beberapa penduduk dengan uang. Dengan pemandu mereka, pasukan penangkap ular pun berangkat dengan megah. Ular putih sangat langka, terutama ular putih sebesar diriku yang memiliki kecerdasan. Itu benar-benar barang berharga. Menangkapnya, entah untuk hadiah atau dijual, pasti untung. Hanya saja mereka lupa, pegunungan 100.000 terkenal akan keganasannya. Itu bukan sekadar rumor. Di dalam lembah, sekelompok orang berjalan perlahan, melihat mereka dari kejauhan.
Aku segera pergi. Sengaja kutinggalkan aroma yang kuat. Melihat anjing pemburu menjadi semakin ganas. Wajah kepala suku menampakkan kegembiraan. Ayo semua, semangat. Sebentar lagi kita akan menangkap ular besar itu. Siapa yang dapat menangkapnya akan mendapat hadiah. Uang besar mendorong keberanian. Maka, pasukan yang sudah lelah itu kembali mempercepat langkah. Setelah memasuki hutan, suasana begitu sunyi mencekam. Tak terdengar suara burung atau binatang lain. Bahkan tikus pun tidak kelihatan. Keheningan yang ekstrim, membuat anjing pemburu resah dan gelisah. Namun pemburu di depan segera menemukan sesuatu. Kepala suku mendesak kudanya maju. Didapati orang-orang tengah mengerumuni beberapa pilar tanah aneh yang sangat besar. Pilar-pilar tanah itu lebih tinggi dari manusia, berkerumun dalam berbagai ukuran. Mengingat di sepanjang jalan mereka sering melihat benda serupa, kepala suku merasa tidak nyaman secara naluriah. Saat dia bersiap memerintahkan rombongan untuk bergegas maju, tak disangka, di kejauhan, di lereng bukit, ekorku sudah melilit sebuah batu besar. Lalu kulemparkan dengan keras, kemudian menghantam pilar tanah itu dengan kuat. Duk, bagian kecil dari pilar tanah hancur. Namun tidak terjadi apa-apa. Kerumunan itu tertegun. Mereka curiga ada serangan tersembunyi. Lantas mereka berkumpul erat, tegang cukup lama. Mereka tak akan pernah menyangka bahwa saat batu itu jatuh, jika saja mereka langsung kabur, mungkin mereka masih bisa selamat. Tapi sekarang sudah terlambat. Detik berikutnya, dari pilar tanah, seperti mata air, memancar arus hitam. Seketika kawanan semut seukuran ibu jari menyembur keluar. Dalam sekejap berubah menjadi lautan hitam. Semut-semut itu melahap para perampas tamak. Aku pergi tanpa menoleh. Mereka yang berhasil lolos akhirnya jadi gila. Gunungan 100.000 sekali lagi menegaskan kebuasaannya dengan darah. Membuktikan bahwa namanya memang pantas ditakuti. Melihat puluhan orang masuk gunung namun kurang dari 10 yang selamat. Kini bahkan para pencari obat pun tak berani masuk gunung lagi. Sementara itu, penduduk desa menyadari bahwa kecerdasanku tak rendah. Memanfaatkan pihak lain untuk membunuh. Sungguh licik. Karena itu, mereka semakin takut padaku. Aku tahu aku tak bisa terlalu sering berhubungan dengan Yuner. Jika tidak, mudah bagiku mempengaruhi hidupnya. Jadi aku memutuskan kembali ke gunung. 9 tahun kemudian, aku kembali lagi keluar desa. Mungkin memang jodoh dengan Yuner. Baru sampai di lereng belakang gunung, aku melihat sosok Anggun berdiri melamun. Gadis kecil itu telah tumbuh dewasa, tapi aroma tubuhnya tak berubah. Jika tidak melihat kapalan di tangannya, sebenarnya Yuner tetap tampak cantik jelita. Rambut panjangnya terurai hingga pinggang. Di tempat lain, ia pasti dianggap gadis nomor 1 yang mempesona. Yuner merasakan sesuatu dan menoleh ke belakang. Dia melihat sosok putih yang sudah lama tak ditemui. Ular putih, seperti saat masih kecil. Dia berlari mendekat, langsung memelukku sambil menangis sekaligus tertawa. Dia mengeluh karena aku pergi begitu lama. Malam pun tiba, bintang berkelap-kelip. Yuner bersandar di punggungku, duduk di atas rumput. Sepasang mata besarnya dan pupil mataku bersama-sama memandang bintang. Sebenarnya aku tidak bisa melihat bintang. Rabun jauhku tidak banyak berubah meski setelah berlatih. Tapi itu tak menghalangiku untuk berpura-pura. Aku akan menikah. Kakak Wang di desa ini baik sekali. Aku menyukainya tetapi aku tidak ingin menikah dengannya. Bulan lalu, Tuan Guo datang ke desa kita. Setelah melihatku, dia ingin menjadikanku selir. Aku tahu selir tidak punya kedudukan. Tuan Guo usianya 40 tahun, sama dengan ayahku. Tapi desa kita miskin. Keluarga kakak Wang juga sangat miskin. Tiap tahun mereka mengorek akar rumput dan mengupas kulit pohon untuk dimakan. Tapi Tuan Guo berbeda. Di rumahnya bisa makan daging setiap hari. Tidak perlu khawatir kelaparan. Aku benar-benar tidak ingin kelaparan lagi. Yuner terlihat agak emosional. Aku tahu dia hanya berusaha membuktikan bahwa dia tidak salah. Lusa aku akan menikah. Ular putih, bisakah kau mengantarku saat aku menikah? Aku mengangguk. Malam penuh bintang yang gemerlap. Di lereng bukit, suara tangisan terisak terdengar sangat jauh. Pada hari pernikahan, tidak ada musik, tidak ada jamuan. Sebuah tandu kecil datang menjemput Yuner. Dia hanya membawa sebuah bungkusan kecil. Ayah ibunya menangis terseduh-seduh, enggan melepaskannya. Sedangkan di bukit tak jauh dari sana, seorang pemuda berlutut, menangis keras-keras. Itulah kakak Wang yang disebut Yuner. Dia memaki dirinya sendiri karena tak berguna, tidak bisa membuat Yuner kenyang. Atau mungkin dia membenci Tuan Guo yang merusak gadis baik-baik. Namun dia tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa menyaksikan tandu itu membawa gadis yang dicintainya. Di dalam tandu, Yuner mengangkat sedikit tirainya. Pandangan matanya menangkap bayangan panjangku yang putih di tengah sawah. Wajahnya yang basah oleh air mata menampilkan senyuman bahagia. Mungkin dia telah mengecewakan kakak Wang yang begitu mencintainya. Mungkin menjadi selir Tuan Guo yang tua adalah sebuah kesalahan. Tapi lalu kenapa, takdir telah menyiksanya selama belasan tahun. Dia tak ingin mengorbankan nyawanya demi menyisakan makanan untuk anak-anaknya kelak. Dia hanya tak mau kelaparan, hanya ingin terus hidup. Salahkan saja zaman dan nasib ini. Aku terus mengikuti tandu itu, hingga sampai di sebuah manor di luar kota. Aku memanjat ke atas sebatang pohon besar. Dari kejauhan kulihat tandu masuk melalui pintu belakang manor. Status seorang selir rendah, tidak berhak masuk dari gerbang utama, juga tidak pantas melakukan upacara pernikahan meriah. Meskipun namanya diambil sebagai selir, tapi sebenarnya, hanya untuk hiburan semata. Aku terus mengamati dari atas pohon, hingga mentari terbenam di barat.
Manor itu mulai menyalakan lentera.